Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh tengok kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Lihat muka yang penuh sukacita. Tuhan sudah anugerahkan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kita ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Mari jemaat Tuhan, ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Masing-masing pribadi engkau datang bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana ada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Itu semua karena kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Karena kasih-Mu yang sudah menebus saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh dilayakkan pagi hari ini. Kita telah dibeli dengan harga yang begitu mahal. Kita telah dibeli dengan darah yang suci dan kudus. Dan kita percaya bahwa segala sakit penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi kami tahu bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami, selidiki hati setiap kami Yesus. Layakkan kami Tuhan, agar kami boleh berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami dapat balas segala kebaikan-Mu atas hidup kami, selain ucapan syukur kami, selain pujian penyembahan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau bertahta atas ibadah kami pagi hari ini. Berkati jemaat Tuhan, berkati yang mereka dalam perjalanan ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu melawat setiap kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami, memberikan kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Mari yang percaya dengan iman katakan amin. Haleluya.
Haleluya Tuhan.
percaya Bapak Ibu Saudara? Mari dengan iman kita bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Dengan
kami, sungguh kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Saatnya Tuhan, kami semua jemaat-Mu akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Bukakan mata rohani kami untuk bisa melihat, menangkap. Bukakan pikiran kami untuk menangkap pesan-Mu yang Engkau akan sampaikan bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tahun ini angkatan. Amin. Saya yakin kita semua merasakan begitu banyak kebaikan kasih sayang Tuhan sepanjang tahun ini. Saya tadi kemarin istri saya berkata, besok kalau khotbah jangan lama-lama ya. Saya bilang, kenapa? Kita akan gladi. Oke. Saudara, saya teringat waktu dia ngomong begitu, saya teringat perbedaan pengkhotbah senior dan junior. Tahu perbedaannya apa, saudara? Pengkhotbah senior sama pengkhotbah junior. Pengkhotbah senior itu dia susah berhenti, saudara. Panjang untuk susah berhenti. Kalau pengkhotbah junior susah memulainya. Tidak tahu ngomong apa. Saya masih junior, saudara. Tidak tahu ngomong apa. Tapi khotbah saya hari ini tidak panjang, cuma 2 jam. Amin. Haleluya. Oke, kita tidak berlama-lama. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Kita mulai. Yang sudah dapat semua, yang bawa Alkitab dan tidak bawa Alkitab boleh melihat ke LCD. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan yang wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang menumbuhkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke menara di atas dan memberikan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalahan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya.
Tuhan mendengarkan permintaan Eli itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga dia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, dia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian jauh firman Tuhan. Sungguh luar biasa cerita ini, saudara. Saya tidak akan memaparkan cerita ini mengenai sebuah mujizat. Banyak orang ketika mendengar cerita ini, yang diungkapkan hanya soal mujizatnya saja. Minyak tidak pernah habis, tepung tidak pernah habis. Saya teringat khotbah ini pernah dibawakan oleh saudari Nia. Ya, ada yang ingat? Nia pernah membawakan khotbah ini. Tetapi saya mau menggali kebenaran ini dari sisi lain. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Amin. Saudara, firman Tuhan itu tidak pernah berbicara tentang hal dulu, selalu berbicara tentang hari ini. Ketika kita membaca suatu perikop yang sama, kita baca hari ini, besok kita baca, itu selalu berubah pengertian yang Tuhan kasih. Makanya firman itu dibilang firman Tuhan itu hidup. Artinya, setiap kali kita membaca firman, tulisan yang biasa logos itu menjadi rema, berubah menjadi hidup dalam kehidupan kita. Makanya saya mengajak, saya juga terus belajar, saudara. Setiap kali saya mendapat renungan, biar di grup atau di mana-mana saya mendapat ayat, merenungkan di mana ada khotbah, saya selalu menangkap. Kenapa? Saya ingin suatu saat khotbah itu, renungan itu hidup dalam kehidupan jemaat Tuhan. Harus itu begitu. Kenapa? Ada saat-saat tertentu di mana kita bisa down. Ya, ada saat-saat tertentu tidak selamanya kita iman itu di atas terus. Ada saat-saat kita merasa, kok kayaknya Tuhan tinggalkan aku ya. Anak kita sakit, keuangan merosot. Nah, di saat-saat seperti itu, kalau kita tidak pegangan firman, tidak pernah mendengar firman, disitulah kita biasa meninggalkan Tuhan. Seharusnya kita selalu membaca, mengkonsumsi ini menjadi makanan kita. Ketika kita lapar, ini firman muncul, saudara. Firman yang kita pernah dengar itu akan muncul dan menguatkan kita. Amin. Nah, kita akan belajar mengenai janda di Sarfat. Saya tertarik, saudara. Kenapa janda? Jarang di Alkitab dicitrakan tentang duda. Pernah baca cerita tentang duda? Ayo, Elizabeth Sekolita, pernah dicitrakan enggak? Tidak ada kan? Tunggu ya, sama dulu supaya ada feedback. Jarang, saudara. Saya mikir-mikir, kenapa kok Tuhan hanya menjelaskan seorang janda, yang lain tidak? Dalam Alkitab ada beberapa kali dicitrakan tentang janda. Saya memikir begini, ternyata Tuhan sangat sayang kepada janda. Amin. Berbahagialah yang janda hari ini. Iya. Dan menarik dari cerita ini, seorang nabi besar, Nabi Elia, disuruh Tuhan pergi ke Sarfat. Dan anehnya, saya pikir begini, saudara, kalau di zaman ini Tuhan itu kadang kayak suka bercanda gitu. Bukankah di zaman sekarang ketika seorang hamba Tuhan, pendeta, mau khotbah di mana itu, biasa dia nanya bukan begitu, saudara. Dia akan nanya begini, nanti pesawat saya apa ya? Nanti kalau tiba di sana saya nginap di hotel di mana ya? Benar nggak gitu? Nah, sekarang pendeta-pendeta banyak gitu. Nanti persembahan saya berapa ya? Di sini Tuhan menyuruh Elia berangkat ke Sarfat. Tidak diceritakan, dia hanya berkata begini, nanti di Sarfat aku akan menyuruh seorang janda untuk memberikan engkau makan. Kenapa janda? Setelah kita baca
Jandanya bukan janda kaya, ya? Aneh kan? Kenapa Tuhan menyuruh janda? Seorang janda, saya pikir di Sidon itu pasti banyak janda, saudara, bukan cuma dia. Dan di Sidon pasti banyak orang kaya juga. Kenapa Tuhan hanya menyuruh seorang janda? Nah, ini yang menarik kita akan bicara, yang kita pelajari pada hari ini. Apa yang membuat Tuhan tertarik kepada janda ini? Poin yang pertama, saudara, ketika Tuhan akan memilih kita, akan memakai kita, tidak pandang keberadaanmu, tidak akan pandang kehidupanmu bagaimana. Amin. Siapapun kita, ketika Dia memilihnya, Tuhan akan pakai. Amin. Amin. Tidak perlu engkau bagaimana dulu. Enggak. Kalau Tuhan datang kepadamu dan berbicara, aku memilih engkau, Tuhan buka hati. Amin. Bukan kita memilih Dia, Tuhan memilih kita. Jangan pernah sombong atau berkata, oh, aku ini yang membawa dia ke gereja, aku ini yang enggak, saudara, enggak ada adanya kita di hadapan Tuhan seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang kehendaki, orang itu tidak akan percaya Tuhan. Kita hanya perantara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pemilihan Allah mutlak dari Tuhan. Dan itu terjadi bukan saat ini, dari dulu, saudara, sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah menetapkan predestinasi pemilihan Allah kepada orang-orangnya sebelum dunia dijadikan. Ada ayatnya, coba buka. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi tidak ada adilnya kita, saudara. Kalau saudara di tempat ini, ada di gereja ini, ada di GBI Anugerah, bukan karena pilihan Bapak Gembala. Tuhan yang memilih kita datang di sini. Amin. Bisa bertemu, bisa bersama-sama, bisa saling menguatkan, saling merangkul. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana lagi. Amin. Serius, saudara, jangan kemana-mana lagi. Kenapa? Kalau Tuhan sudah memilih engkau di tempat ini, bertahan di sini. Amin. Bertahan di sini untuk menjangkau jiwa, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara kemana-mana lagi, saudara, gimana ya? Saudara akan terombang-ambing. Dengar di sana, lebih bagus pindah lagi. Pas lihat kelemahan, nggak bagus ini, pindah lagi. Saudara, kalau model kayak begini, lama-lama saudara akan terhilang. Serius, saudara akan percaya Tuhan. Pilihan Tuhan mutlak dari sebelum dunia jadikan sudah memilih kita. Hari ini kalau Tuhan pilih kita di GBI Anugerah, bersyukur. Amin. Mungkin saudara berkata, gereja aku gereja kecil. Tidak masalah, saudara, tidak masalah. Saya kalau di teman-teman ditanya, berapa jumlah jemaatmu? Ini jumlah lagi tanya, saudara. Saya bilang 1.000. Banyaknya, iya, ada malaikat. Saudara, perkembangan kesuksesan sebuah gereja bukan karena banyaknya jemaat, tapi bagaimana jemaatnya itu bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana dia melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku berfirman Tuhan. Ketika dia keluar, dimanapun dia berada, orang melihat, oh, dia beda. Amin. Tuhan memilih janda ini untuk memberikan makan kepada Elia. Itu hal yang luar biasa, saudara.
Saudara, kadang kalau kita di dalam segala kelemahan kita, kadang kita kurang mempercayai Tuhan. Saya waktu baca ini, Elia kok enggak ngomong-ngomong juga, maksudnya enggak bertanya balik kepada Tuhan. Enak ya dulu, Tuhan berbicara secara langsung, pergi lagi, oh ya, pergi. Tapi kenapa Elia tidak bertanya, janda yang mana Tuhan? Modelnya kayak bagaimana? Iya kan? Harusnya bertanya begitu. Nanti yang Tuhan suruh ini janda yang bagaimana? Saudara, perlu ketika kita melangkah, ketika Tuhan sudah memilih kita, harus melangkah dengan iman. Coba kita baca kembali perikop yang tadi, supaya saudara mengerti. 1 Raja-Raja 17 ayat. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah kamu ambil bagiku sedikit air kendi supaya aku minum. Saudara, Elia ketika masuk gerbang, dia lihat seorang janda. Dia langsung berkata, oh inilah pasti janda yang Tuhan maksud. Saudara, di situ ada pengujian, saudara. Apa ujiannya? Elia berkata begini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Apa janda lakukan? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau mengulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kamu memakannya, maka kami akan mati. Saudara, ada pengujian. Elia menguji janda ini. Ini benarnya yang Tuhan maksud janda ini. Jangan ini janda kembang atau apa janda mulai tidak, saudara. Janda ini melakukan apa yang diperintahkan Elia saat itu. Dan Elia yakin inilah yang Tuhan maksud, saudara. Poin yang pertama, Tuhan memilih kita. Amin. Siapa memilih kita? Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan bisa pakai. Jangan merasa minder. Oh, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya talenta. Tidak, semua ada talenta. Amin. Yang bisa nyanyi. Oh, aku tidak bisa nyanyi, tapi bisa berdoa. Amin. Masa tidak ada yang bisa berdoa? Semua kita bisa berdoa. Doakan keluargamu, doakan suamimu, doakan anakmu. Semua Tuhan bisa pakai. Semua kita bisa dipakai. Haleluya. Yang kedua, saya menarik saudara dari cerita ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saya melihat seperti ini. Ini janda. Orang bilang, kalau orang merasa agak tolo-tolo ya, menurut saya begini. Engkau tidak memiliki apa dan cuma itu saja, tapi kau mampu memberikan kepada orang lain. Cuma itu yang kau punya, tapi kau harus berikan kepada orang lain. Pernah kita memiliki seperti itu? Cuma ini, terus ada yang datang meminta, pasti kita mikir 10 kali untuk mengasih. Saya akan memilih keluarga saya dulu, baru orang lain. Harusnya begitu kan? Tetapi janda ini melakukan tidak seperti itu. Makanya pemilihan Tuhan terhadap janda ini luar biasa. Janda ini mampu melakukan ketika dia yang punya cuma itu saja, dia mampu berikan kepada orang lain. Saudara, inilah konsep korban persembahan. Apa itu korban, saudara? Tadi lagu-lagunya kita nyanyikan, saya sangat diberkati. Korban.
pernah melihat atau memahami apa kata korban? Ayo, siapa yang tahu apa kata korban? Saudara, ketika kita mendengar kata korban, yang terlintas di pikiran kita apa? Tidak enak, keluar darah. Hal yang paling tidak enak, saudara, apapun itu, korban kecelakaan, korban perampokan, korban pencurian, korban tabrak lari, itu semuanya kalau ada kata korban di depannya, tidak enak. Amin. Kenapa dibilang korban persembahan? Ayo di gereja bilang, kita akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Saudara tahu, dari konsep ini saya memahami apa kata korban. Korban artinya ketika kita mampu memberikan sesuatu yang sampai kita merasa sakit, tidak mampu, dan kita mampu melakukan, itu korban, saudara. Makanya jangan main-main dengan korban persembahan. Saya tidak mau bicara duit, saudara. Saya mau bicara firman supaya kita semua memahami. Saudara memberikan korban persembahan tapi tidak sampai merasa sakit, hati-hati. Hanya memberikan korban persembahan sebagaimana biasa aja, saya berikan yang kelebihan. Oh, hati-hati saudara, Tuhan memperhatikan korban persembahan. Ada ayatnya. Mari kita buka. Korintus, 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Bukan ini saudara. Bukan ini. Sebelum ini. Markus 12 ayat 41. Markus 12 ayat 41. Lihat ya ceritanya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Di situ dulu saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Ternyata ketika orang memberikan persembahan, Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan serius dengan ini. Nanti lebih jauh kita akan memahami saudara tentang persembahan. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lanjut. Lalu datanglah seorang janda lagi saudara. Datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit plus. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan terus. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Lihat saudara. Saudara tahu berapa itu 1 peser? Pernah cari tahu berapa itu 1 peser? 1 peser kalau dirupiahkan saudara hanya 800 perak. Bukan 800 ribu, 800 perak. 2 peser 1.600. Jadi dia cuma punya duit waktu itu 1.600 rupiah. Dia masukkan ke dalam peti persembahan. Di sini saudara, konsep korban persembahan yang sebenarnya Tuhan mengajarkan dari janda ini. Engkau memberi sampai merasa sakit, bukan karena kelimpahan. Jangan menyanyi. Bukan soal nilai yang Tuhan tutup di sini, tetapi hatimu bagaimana ketika engkau berkorban untuk Tuhan, memberikan korban persembahan. Janda ini mampu melakukan apa? Saudara mungkin berkata, ya itu janda, kalau saya mungkin nggak bisa kayaknya. Emang sulit saudara. Bukan sulit, sangat sulit.
siapapun kita sangat sulit. Tetapi jika kita melakukan dengan otoritas Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, kita dimampukan. Amin. Janda ini pasti juga tidak akan mampu melakukannya. Kenapa? Secara manusia, secara logika, mana mungkin Tuhan? Saya tinggal punya tepung ini, mau kasih orang, sedangkan saya ada anak. Saudara, di sini kehebatan Tuhan memilih seorang janda. Janda ini mampu melakukannya, saudara. Saudara, kalau kita baca tadi, Nabi Elia mendengarkan perkataan janda ini. Saya ini cuma punya ini. Elia jawab apa, saudara? Ayat 13. Kan dari sebelum ayat 13 itu, janda berkata, saya punya ini, saya tak punya ini. Saya hanya punya ini, punya roti dan tepung dan minyak. Dan saya akan memulainya untuk anak. Tapi 13, menarik saudara. Elia berkata begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Ayat 13 dimulai kata, tetapi Elia berkata. Saudara tahu apa arti tetapi? Ini firman ditulis bukan biasa-biasa, saudara. Sudah dianalisa semua penggunaan bahasanya dan tidak main-main. Ayat 13 dikatakan tetapi. Tetapi saya buka kamus, apa arti kata tetapi? Ternyata ketika kita mendapatkan kata tetapi, itu situasi pertama jadi tidak berlaku, saudara. Menghancurkan situasi yang pertama. Saya kasih contoh begini. Rain. Saya suka kasih contoh Rain. Rain ini gagal. Betul tidak? Ya saudara, kalau tidak gagal tidak mungkin saya pilih. Amin. Nah, Rain ini gagal. Tetapi jarang mandi. Saudara, kemana-mana kalau orang bilang tahu Rain, yang diingat apanya? Bukan gantengnya, saudara, tapi jarang mandi. Situasi berikutnya, sesuatu sebelumnya jadi hilang. Kau tahu itu Rain? Oh iya, jarang mandi. Padahal dia ganteng, saudara, hatinya ganteng. Mengerti ya? Jadi kata tetapi itulah Elia berkata. Tetapi Elia berkata, janganlah takut. Situasi keadaan sebelumnya, janda berkata, aku cuma punya ini itu hilang, saudara, dengan perkataan ini. Elia memberikan suatu komitmen. Janganlah takut. Pulang dulu, buatkan bagi. Saudara, janda ingin melakukan seperti yang dikatakan Elia. Dia tidak komplain apa, enggak. Ketika dia berkata seperti itu, dia yakin. Janda ini belum percaya Tuhan, belum. Dia melakukan seperti itu, saudara. Melakukan sesuatu yang sangat sakit, harus korban untuk orang lain. Seharusnya dia untuk dia sebenarnya, untuk keluarganya, dia harus berikan pada orang lain. Padahal dia sangat butuh. Kita harus belajar seperti ini, saudara. Amin. Sulit, memang sulit. Tetapi kalau Tuhan yang pimpin, kita dimampukan. Apa ayatnya, saudara? Di ayat 2 berkata, ayat 9, bersiaplah pergi Sarah dan termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Di sini kan, ketahuilah aku telah memerintahkan. Saudara, sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah menyuruh dia dari ini, saudara. Kalau bukan Tuhan yang suruh, dia tidak akan mampu. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau
makan. Jadi sebelum Elia sampai ke situ, Tuhan sudah membuka hati janda ini, saudara. Kau harus memberi makan hamba-Ku. Amin. Mulai sekarang paradigma kita, mindset kita berubah tentang korban persembahan. Amin. Berbuatlah, berkorban untuk sampai engkau merasa sakit. Sekali bukan soal nilai, tapi engkau memberikan dengan rasa, Tuhan, sisa ini Tuhan, tapi aku mau bawa kepadamu. Amin. Amin. Susah, sangat susah, saudara. Semua kita harus belajar. Daging ini harus dikikis. Tujuan kita kan ke surga, saudara. Amin. Makanya saya bilang, jadi orang Kristen susah? Enggak. Susah kalau kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Gampang kalau kita mau. Kenapa? Karena ada jaminan. Elia berkata, buatlah dulu, tetapi buatlah dulu bagiku. Ada jaminan, nanti kau akan melihat mujizat. Amin. Jadi mujizat itu di belakang, saudara. Yang Tuhan tuntut ini, hati ini sebagai seorang janda ini yang harus kita lakukan. Jangan cari dulu mujizatnya. Saudara tidak akan menerima mujizat kalau yang sebelumnya saudara tidak lakukan. Mulai sekarang GBI Anugerah akan berubah tentang korban persembahan. Amin. Hati-hati, Tuhan melihat. Tuhan lihat di hati. Saya biasa lihat mama, ibu gembala itu kasih persembahan kepada cucu-cucunya. Ini buat persembahan. Saya ingat, saudara, mama saya dulu begitu. Kami diajarin dikasih persembahan, saudara, dari kecil. Ini bawa di gereja nanti, kolekting. Tapi saya kurang aja, saudara. Satu kali biasa di warung, setengahnya semua gereja. Itu dulu. Karena masih anak-anak, saudara. Jadi tidak tahu, saya pikir apa itu, cuma kasihan. Ternyata korban persembahan itu sangat Tuhan perhatikan. Saudara lihat satu ayat lagi, saudara, sahabat lihat. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Mungkin saudara berkata, korban persembahan tidak berpengaruh kepada keselamatan. Siapa bilang, saudara? Hati-hati. Ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan main-main, saudara. Orang kikir, pelit, tidak mau berkorban, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya waktu baca ini, oh Tuhan, mudah-mudahan saya bisa melakukan ini. Saya yakin setelah ini banyak yang takdir saya. Amin. Banyak yang akan kirim ke rumah Bapak Gembala. Aduh, ada bawa gogos apa ya, saudara. Tidak pelit lagi. Amin. Jemaat Anugerah tidak akan pelit lagi. Amin. Amin. Tidak ada pikir lagi. Mau masuk ke surga? Jangan pelit. Amin. Berubah mindset kita, paradigma kita tentang korban persembahan. Yesus pun dikatakan korban penebusan dosa. Artinya apa? Mengeluarkan darah, saudara. Tidak enak. Dia mencurahkan darahnya untuk kita. Korban, memberikan nyawa, sesuatu yang tidak layak, tapi diberikan. Harusnya kita seperti itu. Korban. Amin. Saudara, kalau melakukan ini, barulah mujizat akan mengikutinya. Apa mujizatnya? Coba buka tadi, perikop tadi. 1 Raja-Raja
ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lama. Ada mujizat mengikuti saudara. Saudara, pingin tidak seperti itu? Ya, Bu Meske, di rekening sisa 35.000. Ketika ditarik, ada terus, ada 3 terus. Saya waktu begini, kalau saya seperti ini dulu, bukan main ya. Kalau rekening dia sisa 50.000, kita tarik 50.000, saldonya ada terus. Mau tidak seperti itu saudara? Mau, tapi yang proses yang kandungnya tidak mau. Ya? Janda itu mau melakukan itu saudara. Mendapat berapa waktu makan lama? Berapa lama? Pak Gemala berapa lama? Hujan 3,5 tahun. Lama saudara. Bukankah itu mujizat yang luar biasa? Tidak pernah habis. Dalam waktu 3,5 tahun. Oh, bisa jadi pedagang minyak, pedagang tepung. Amin. Luar biasa. Saudara jangan takut berkorban untuk Tuhan, karena ada janji Tuhan. Amin. Ada janji Tuhan mengikutinya. Ingat kata tetapi tadi. Tetapi menghancurkan situasi sebelumnya. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku ini, sisa ini Tuhan, aku lagi sakit. Iya benar keadaanmu seperti itu, lagi sakit lagi. Tetapi ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu melihat. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yes. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya dan dapat dipercaya. Hanya itu yang bisa dimampukan saudara. Hanya itu, percaya dan dapat dipercaya. Tuhan memilih janda ini, percaya dan dia dapat dipercaya. Adakah kita hari ini seperti itu? Bisa dipercaya dan dapat dipercaya? Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua dengan cara yang ajaib, saudara. Amin. Bukan dengan pikiran kita, dengan cara yang ajaib, dengan waktu yang tepat Dia menyediakan bagimu. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Beberapa waktu yang lalu, kalau 1 bulan lalu, anak saya, Shane, Gwen, Joy, mau retreat saudara.
Dia berkata, papi besok kita mau retreat. Saya iseng tanya, apa itu retreat? Nah, Joy jawab, jalan-jalan. Gue jawab, makan-makan. Saya jelaskan, retreat bukan soal rekreasi, bukan soal jalan-jalan. Tuhan banyak mengadakan retreat. Artinya apa? Menarik diri dari setiap kebisingan yang ada, menarik diri dari kerumunan, keramaian. Dia mengasingkan diri dan bertemu dengan Bapaknya. Itu retreat, saudara. Kita mengasingkan diri dari segala keramaian dan kita bertemu dengan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita seperti itu harus ada retreat, saudara. Makanya ke gereja hari Minggu. Kenapa? Kesibukan yang lain itu dikesampingkan dulu. Datanglah bertemu dengan Tuhan. Amin. Waktu itu dia berkata, besok kita retreat, papi, kita pergi belanja ya. Saya waktu dengar itu, oke nak, kita pergi. Padahal duit waktu itu ya pas-pasan. Tapi saya harus berkata, oke nak. Saudara besoknya dia tagih lagi, saudara. Pulang sekolah dia tanya, ayo papi sebentar kita nanti kita pulang di rumah, mandi dulu, nanti keluar sama mami. Tapi duit waktu itu masih pas-pasan, saudara. Sama saya masih beli bensin. Dalam perjalanan pulang itu ke rumah, saya berkata, Tuhan, ini anakku mau retreat, mereka mau jajan. Saudara, Tuhan dengar, saudara. Ketika saya belok di Latimojong, saya tuh tidak terpikir gitu. Bunyi telepon saya, Om Smirna ada di mana? Saya lihat teman saya, saudara. Biasalah mau pulang antara anak-anak dulu ke rumah, baru lanjut Grab lagi. Soalnya masih banyak ini, belum ada setoran ini. Bisa singgah di sini nggak? Di mana? Saya di kantor di kakak tua ini. Itu yang job sebelum itu. Saya mau bayar tunai. Saya langsung bilang haleluya. Saya dengarnya tuna. Saya pikir ikan tuna. Bukan. Ada tunai di sini. Ada uang tunai di sini. Saya kasih tunai saja. Tidak perlu transfer. Saya langsung tancap gas, orang. 5 menit sampai di kakak tua. Dia kaget. Cepat sekali. Sama iya. Kalau berkat itu saya cepat sekali, saudara. Saya dikasih, saudara. Saya tidak pernah pikirkan bahwa dia akan bayar secara full. Biasanya panjar atau apa, ini dia kasih full. Dan anehnya, dia tambahi, saudara. Dia tambahi lagi dari nilai itu, dia tambahi 500.000. Saya berkata kepada Tuhan, kau sungguh baik. Kadang engkau bercanda bagi kami ya. Saya waktu terima itu, saudara, saya bersyukur. Saya keluarkan perpuluhannya, saya keluarkan buat akomodasinya. Sisanya saya kasih sama istri saya. Nih, itu matanya langsung hijau, saudara. Itu saya langsung hijau, saudara. Dia langsung keluar, saudara, bawa anak-anak mandi, bawa keluar pergi belanja. Dan bukan sampai situ, saudara, mujizatnya. Mama telepon disuruh bawa air. Bawa air ke sana. Ternyata sampai di sana dikasih lagi sama opanya, saudara, untuk berangkat. Double strike. Luar biasa, saudara. Ketika engkau percaya dan memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan, Tuhan akan selalu ingat. Amin. Amin. Yesus menjawab, mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita katakan mereka, Yesus mendengar lebih dari yang. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kita, karena Engkau melihat hati setiap kami, seperti Engkau menjamah Ayub saat itu. Dia begitu menderita, bahkan habis uangnya. Tetapi Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan tak menaikkan janji. Tuhan memberkati 7 kali lipat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran. Ajar kami lebih mengasihi Engkau, karena Engkau telah mengasihi kami terdahulu. Engkau telah memilih kami, dan kami percaya di saat kami mengasihi Tuhan, kami melakukan kehendak Tuhan, maka
mujizat demi mujizat terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, biar menjadi remah di dalam kehidupan umat-Mu, sehingga umat-Mu menjadi pelaku dan pendengar firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, berikan dia hikmat, berikan dia Tuhan bertakwa akan Engkau dan semakin ingat Engkau, dan Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman. Pakai dia lebih lagi, dimanapun dia berada, nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupannya. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka, dan berkat-Mu selalu menyertai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Engkau sudah mendengarkan doa-doa hamba-Mu, dan Engkau sudah menjawab dan memberkati setiap hamba-Mu. Mari yang sudah diberkati dalam firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita angkat satu pujian. Ku masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Biar kita mengalir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa kiranya diberikan pengharapan baru. Tuhan Yesus, berkenan Kau melayakan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dibagikan, kita kembali lanjutkan ujian. Katakan dengan syukur, masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha
Tuhan Yesus dan meminta pengampunan dosa. Bila sampai saat ini kita masih melakukan apa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati, baik itu apa yang kita berikan kepada Tuhan, karena semua itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Mari kita belajar seperti firman Tuhan. Berikan hati, berikan terlebih dahulu segala yang ada pada, karena Dia begitu mengasihi kita. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, bahkan tubuhnya tercabik-cabik, karena Dia mengasihi saudara. Apakah kasih dari kita akan sia-sia? Jangan kita membuat Dia disalibkan kedua kali. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran saudara, apa yang ada dalam kehidupan saudara saat ini. Mari saya beri kesempatan untuk kita semua mengakui di hadapan Tuhan segala kekurangan, segala kelemahan kita, segala dosa yang tersembunyi Tuhan tahu. Dan Dia berkata, dosa semerah apapun juga, jikalau kau datang kepada Aku dan kau mengakuinya, maka Aku akan membuktikan engkau seperti burung domba. Saya persilahkan saudara-saudaraku yang saya kasih untuk sendiri datang ke hadapan-Nya. Karena tabir sudah terbuka, saudara boleh mengakui di hadapan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah memberkati kami, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi bagi kami. Bahkan kami tahu darah-Mu yang sudah selamatkan kami, darah-Mu yang sucikan kami, sembuhkan kami dari segala penyakit, bahkan segala kemalasan dan segala kematian. Darah-Mu telah selamatkan kami. Bapa, ubahkan kami lewat tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh kami semakin kecil dan tubuh semakin besar. Darah-Mu menyucikan kami. Lewat kehidupan kami itu nyata bahwa ada Engkau di hadapan kami, sehingga orang akan datang sujud menyembah-Mu lewat kehidupan umat-Mu di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, berkati tubuh dan darah-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kita. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Puji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan, Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, memuji Tuhan, Hosana, tinggikan Yesus. Haleluya. Hosana, 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 memuji Tuhan, Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Majelis Sembilan Kakek pada Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Dan buat jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh hadir, Tuhan memberkati. Yang baru pertama kali hadir bersama kami menyambut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Tanggal 11 Desember minggu depan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama di tempat ini dalam ibadah perayaan Natal GBI Anugerah tanggal 11 jam 4 sore sampai selesai. Jadi tanggal 11 Bapak Ibu Saudara minggu depan, hari Minggu, kita akan ibadah perayaan Natal GBI Anugerah di tempat ini dari jam 4 sore Bapak Ibu Saudara sampai selesai. Jadi mari Bapak Ibu Saudara boleh mengajak rekan, keluarga, saudara boleh bersama-sama dengan kami merayakan Natal di tempat ini dengan tema Yesus datang untuk orang berdosa. Amin. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Jadi kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, minggu depan ya, minggu depan tanggal 11 jam 4 sore sampai selesai. Amin. Hadir semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik. Dan Bapak Ibu Saudara, jadi nanti ada ibadah sekolah minggu juga digabung di sore jam 4 itu. Baik, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan tidak berhenti mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berada di hadirat-Mu, memuji-muji dan menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, semuanya ini oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Engkau menginginkan kami untuk tetap memandang-Mu di dalam kehidupan kami secara berjemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu di dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam setiap umat-Mu di tempat ini,
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar dan bacakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu, memberitakan akan isi hati-Mu. Engkau sertai kehidupannya, Engkau buat berhasil apa yang diusahakan dan dikerjakan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan, Engkau campur tangan dalam setiap pergumulan keluarganya. Kami percaya Tuhan, lewat kehidupannya, di mana dia pergi dan berada, ada jiwa yang dia boleh bawa kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur pula kepadamu Bapa. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kami percaya sudah menyelamatkan kami Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau topang, dan yang penuh dengan kelemahan Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Terjadi bagi kami sekalian. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa pula kepadamu Tuhan, untuk umat-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang mengenal mereka secara pribadi lepas pribadi. Kami mohonkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Mereka yang berusaha Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau tidak membuat mereka sendiri untuk berusaha. Tetapi Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa Engkau akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Dan kami bawa mereka di dalam usahanya, sehingga mereka mengingat siapa Engkau yang memberikan semuanya itu bagi kehidupan mereka. Sehingga kami semua tidak lupa mengucap syukur dan tidak lupa untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk anak-anak yang ada di gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan kehidupan anak-anak ini kepada-Mu Tuhan. Dari anak-anak Engkau memberikan, agar supaya mereka semakin mengenal Engkau, belajar tentang Engkau di dalam kehidupan mereka. Dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus, mereka boleh berhasil dengan baik di dalam pendidikan mereka. Berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk semua kami yang berada di tempat ini, hamba-hamba-Mu Bapa di sorga, pelayan altar, pengerja semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami selalu bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Secara khusus Tuhan, di gereja-Mu di tempat ini Bapa. Berdoa kepada-Mu Bapa di sorga, untuk Bapak Gembala di tempat ini, yang Tuhan percayakan untuk membimbing umat gembalaan-Mu. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan umur panjang, hikmat daripada-Mu taruh dalam kehidupannya. Bahkan lebih heran, sehingga umat gembalaan-Mu yang Kau percayakan dalam kehidupannya boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Berkati keluarga besarnya, anak-anak, mantu dan cucunya, istri yang mendampinginya dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, berikan kekuatan, dan di mana pergi dan berada, masuk keluar pintu rumah-Mu, dia tidak pernah tertinggal dengan kasih dan setia-Mu yang selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa untuk persembahan umat-Mu yang sudah kami berikan pada saat ini. Tuhan, kami percaya apa yang kami berikan Bapa jauh daripada apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati berlipat-lipat ganda. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi Allah Jehovah Jireh bagi kami, Allah yang memberi
Berdoa untuk umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa darah dan bilur-bilur-Mu mengalir di dalam setiap tubuh jemaat-Mu di tempat ini untuk memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk program gereja di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk rencana perayaan Natal gereja di tempat ini. Tuhan, kami minta kepada-Mu Tuhan, Engkau berikan agar supaya ada banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu Bapa di sorga, Engkau berikan cuaca yang baik sehingga kami dapat melaksanakan perayaan Natal ini, mengingat akan penebusan-Mu di dalam kehidupan kami melalui Sang Juru Selamat yang Tuhan utus bagi kami umat-Mu yang berdosa ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui pergumulan bangsa dan negara kami yang dialami. Kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, bangsa dan negara kami, kota kami tercinta ada di hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan Kau berikan agar supaya setiap jajaran pemerintahan Bapa, Tuhan Engkau karuniakan roh takut akan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Dan ketika kami berpisah dari tempat ini, penyertaan-Mu Tuhan kami perlukan dalam kehidupan kami. Dijauhkan kami dari segala bentuk bahaya apapun, sehingga kami boleh tiba di tengah-tengah kehidupan keluarga kami Tuhan dengan selamat sejahtera. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini. Yang percaya katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. kami hati yang selalu bersyukur Tuhan, selalu haus akan lapar akan Engkau. Biarlah Engkau hadir di setiap pujian penyembahan hamba dan menjadikan jumpa yang harum di hadapan dan menyenangkan hati. Dan Kamu berkati setiap umat-Mu dengan kebenaran firman, sehingga
Mereka yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lalai diingatkan, bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit. Hamba-Mu percaya mereka pulang membawa kesembuhan karena bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap kali. Terima kasih juga Tuhan buat persembahan umat-Mu. Biarlah dipakai semua untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, kembalikan 100 kali lipat ganda apa yang mereka tabur, sehingga mereka semakin diberkati oleh Engkau. Yang mengembalikan milik-Mu, sehingga persediaan makanan di rumah Tuhan dicukupkan. Hamba-Mu berdoa sesuai janji firman-Mu. Bukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu dan curah limpahkan berkat-Mu sampai mereka berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap, sehingga hasil tanah mereka tidak dihabisi, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, berkati ibadah perayaan Natal dan HUT gereja kami yang ke-18 minggu depan. Engkau campur tangan Tuhan, Engkau ambil alih dari awal pertengahan hingga berakhir. Engkau berikan kami cuaca yang nyaman, cuaca yang bersahabat, sehingga umat-umat-Mu akan datang bersekutu memuji menyembah Engkau, bahkan memuliakan nama-Mu. Dan berkati ruangan-ruangan yang tersedia ini, kursi-kursi yang tersedia, karena hamba percaya Engkau pintu ke domba itu. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seperti apa yang Engkau ajarkan bagi kami. Tuhan, kirimkan domba-domba-Mu, pertemukan dengan kami di tempat kami memuji menyembah Engkau, di gereja GBI Anugerah Makassar. Kau kirimkan dari utara kota, selatan kota, timur kota, barat kota, domba-domba-Mu, sehingga tempat ini dipenuhkan dengan domba-domba-Mu semakin penuh, bahkan bertambah banyaknya, sampai tempat ini boleh menjadi lebih dari satu, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan sesuai janji firman-Mu, kami pegang teguh Tuhan, bahwa di mana kaki kami pijakan, di situ tempat itu akan Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki tempat yang tidak dibatasi oleh waktu, situasi, apapun juga, untuk kami boleh bersekutu memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang datang, hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Kau, terpukul kalah oleh-Mu. Dan apa yang sedang Kau kerjakan, apa yang sedang Kau usahakan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.